Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, upacara hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Tekad Kehormatan Darut Tauhid. Tekad Kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ibu Rika Sinta Komara MPD selaku Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putri beserta jajaran manajemen. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Guru, kepada musyrifah dan semua sivitas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, dan kepada santri Bapak
SMA Darut Tauhid Boarding School Putri yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menganugerahkan kepada kita dua nikmat terbesar. Anugerah ini adalah anugerah terbesar buat kaum muslimin, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Melalui nikmat iman, Allah anugerahkan kepada kaum muslimin keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk nikmat sehat, Allah anugerahkan sebagai penopang bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk amanat upacara kali ini, Bapak akan menyampaikan menjadi pribadi yang sahal. Apa itu pribadi sahal? Nah, kita akan melihat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan api neraka menyentuhnya?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, orang yang tidak akan disentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Di sana Rasulullah menyampaikan ada 4 kepribadian atau 4 sifat yang dimiliki oleh seorang muslim, yang kalau dimiliki salah satunya saja, insya Allah ia tidak akan disentuh api neraka. Nah, apa itu sifat sahal atau apa itu kepribadian sahal? Sahal itu artinya memudahkan. Memudahkan siapa? Memudahkan orang lain, memudahkan urusan orang lain, dan juga tidak enggan memberikan solusi ketika orang lain menghadapi masalah. Nah, itu adalah sahal. Nah, mungkin kenapa Rasulullah menyampaikan, mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah menyampaikan orang yang punya sifat sahal ini Allah haramkan api neraka? Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, bahwa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa yang Allah mudahkan urusannya di akhirat nanti adalah orang yang memudahkan urusannya atau urusan saudaranya di dunia. Sehingga salah satu urusan yang terberat di hari kiamat adalah salah satunya adanya api neraka. Jadi Allah mudahkan, Allah hindarkan seseorang yang punya sifat sahal yang memudahkan urusan orang lain dari siksaan atau sentuhan api neraka. Nah, bagaimana Bapak akan memberikan tips di sini? Ada 4 tips yang bisa kalian dan Bapak laksanakan juga. Ini pasti 4 tips ini dapat kita jalankan sehari-hari, adalah 4 tips bagaimana seseorang dapat memiliki kepribadian sahal atau memudahkan urusan orang lain. Yang pertama, membuat target yang jelas dan tepat. Tujuan kita untuk memudahkan urusan orang lain itu apa? Kalau misalkan ibaratnya kalau kita bekerja, mungkin kita minta imbalan gitu ya. Nah, memudahkan urusan orang lain ini tujuannya bagi kita niatkan adalah karena bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tujuan yang seperti itu, kita insya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sehingga seorang muslim yang baik, ya, yang taat kepada Allah, akan selalu berusaha memudahkan urusan orang lain, sehingga ia tidak akan memiliki sifat ketakutan, was-was, khawatir, karena yakin bahwa Allah akan selalu memudahkan urusannya. Akan Allah berikan solusi atas semua masalah yang dihadapinya. Jadi tips yang pertama adalah punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa kita memudahkan urusan orang lain? Tujuannya adalah agar Allah tadi memberikan kepada kita jalan-jalan keluar untuk setiap masalah, dan Allah mudahkan urusan kita. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua adalah menjadikan diri kita memiliki kualitas yang baik. Jadi seorang muslim itu kualitas dirinya diukur dari apa? Dari bagaimana ia dapat memudahkan urusan orang lain. Nah, kalau misalkan seseorang memudahkan urusan orang lain, maka tentunya orang lain pun akan banyak menyukainya. Dan sebaliknya, kalau misalkan seseorang yang menyulitkan perkara orang lain, maka tentunya ia akan dijauhi. Nah, seorang pemimpin itu, setiap kaum muslim itu seorang pemimpin itu harus memberikan kemudahan bagi orang lain. Karena itu adalah bentuk pelayanan terhadap umat. Ya, seperti yang disampaikan oleh guru kita, seorang pemimpin adalah pelayan bagi umatnya. Maka pemimpin, karena dia melayani, maka tentunya dia harus memiliki sifat sahal, yaitu memudahkan urusan orang lain. Jadi sudah Bapak berikan 2 tipsnya. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas, kenapa kita berusaha memudahkan urusan orang lain. Yang kedua, menjadikan kualitas diri kita adalah kualitas diri yang baik. Itu salah satu tipsnya, berusaha untuk memberikan kualitas diri yang baik. Yang ketiga adalah selalu mengikuti atau taat kepada aturan dan berusaha disiplin. Jadi seseorang yang memudahkan urusan orang lain itu akan selalu taat terhadap aturan yang berlaku dan berusaha disiplin. Kenapa seperti itu? Karena dengan taat terhadap aturan, insya Allah kita akan memudahkan orang lain. Jadi berusaha taat itu adalah salah satu ikhtiar kita agar orang lain pun terbantu, gitu, memudahkan urusan orang lain. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Yang keempat adalah berusaha memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu. Jadi ketika seseorang itu menghadapi masalah atau seorang pemimpin menghadapi masalah, ia harus berusaha cepat dan tepat mengambil keputusan. Nah, ia tidak boleh berlindung di bawah prosedur-prosedur aturan, sehingga keputusan pun tidak dapat dikeluarkan, sehingga masalahnya akan semakin besar. Nah, seorang yang berusaha untuk memudahkan urusan orang lain itu, dia tidak akan berlindung di bawah payung aturan-aturan, tapi dia akan berusaha memberikan pengecualian dalam kondisi ini untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat sehingga masalah nanti dapat diselesaikan. Nah, itu adalah 4 tips yang dapat dijalankan agar kita dapat menjadi pribadi yang sahal. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuan kita adalah berusaha untuk memudahkan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah menjadikan diri kita memiliki kualitas diri yang baik. Yang ketiga adalah berusaha sangat untuk taat dan patuh terhadap aturan, juga berusaha disiplin. Yang keempat adalah memberikan pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu adalah 4 tips yang dapat dijalankan oleh kita semua, ya, khususnya buat santri-santri semua agar menjadi pribadi yang sahal. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Seperti yang quotes yang pernah Bapak baca, bahwa keikhlasan seseorang itu dilihat dari bagaimana ia memudahkan urusan orang lain. Jadi salah satu bentuk ketauhidan atau keikhlasan itu adalah bagaimana seseorang itu dapat memudahkan urusan orang lain, atau kita menyebutnya sahal tadi. Sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu berasal dari diri Bapak, dan kata-kata yang dan semua hal-hal yang baik yang Bapak sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin.
hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana gfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Pengumuman.